Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan membahas cuplikan video atau berita tentang berita bola Indonesia hari ini. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera bahas videonya. Link original video kalian bisa dapatkan di deskripsi teman-teman. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Alhamdulillah, suntikan 3 pemain naturalisasi sudah fix. Maarten Paes sudah WNI, Erick Thohir konfirmasi 2 pemain lain sedang jalani proses naturalisasi. Sungguh membuat risau dan hancur hati. Timnas Indonesia U23 dapat 3 kabar buruk sekaligus jelang laga kontra Irak. Presiden RI soroti hasil buruk Timnas Indonesia di Piala Asia U23. Tetap optimis skuad Garuda Muda lolos Olimpiade, jangan gentar, tetap maju terus. 3 pemain yang pantas menggantikan Rizky Ridho menjadi kapten Timnas Indonesia U23 di laga super berat kontra Irak. Siapa penggantinya? Sungguh sombong dan congkak karena merasa timnya hebat, pelatih Irak tantang Shin Tae-yong dan Indonesia. Shin Tae-yong. Ini Ayang yang ngomong ya. Sungguh peristiwa yang tidak disangka dan tidak diharapkan. Shin Tae-yong sampaikan kondisi terkini soal mental skuad Timnas Indonesia U23 usai dikalahkan Uzbekistan. Sungguh mengharukan demi anak, sambil meneteskan air mata ibu Pratama Arhan minta maaf gawang Timnas Indonesia U23 kebobolan gol bunuh diri sang anak. Tolong jangan dihujat. Sungguh mengejutkan, warga Cina ikut kesal dengan wasit Shen Yinhao yang banyak merugikan Timnas Indonesia U23. Ini wasit ini, santai mukanya. Reaksi keras Justin Hubner kepada wasit usai Timnas U23 Indonesia kalah mengenaskan dari Uzbekistan. Ex-co PSSI berkomentar, wasit VAR satu ini merugikan kita lagi. Wasit VAR awal perusak segala-galanya, cenderung merugikan Timnas Indonesia U23. 3 laga yang libatkan Sivakorn Poudom di Piala Asia U20 2024 selalu diiringi kontroversi. Alhamdulillah, suntikan 3 pemain naturalisasi sudah fix. Maarten Paes sudah WNI, Erick Thohir konfirmasi 2 pemain lain sedang jalani proses naturalisasi. Melalui akun Instagram pribadinya, Erick Thohir mengonfirmasi 2 pemain yang masih menjalani proses naturalisasi, yakni Jens Raven dan Calvin Verdon. Pada Selasa dalam kurung 30 April 2024, tanpa banyak pengumuman tersiar kabar bila Maarten Paes telah menjalani proses sumpah WNI. Dalam foto yang beredar, Maarten Paes menjalani proses lengkap dengan setelan jas dan peci hitam. Ketum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi hal ini sekaligus mengumumkan 2 pemain lain yang menjalani proses naturalisasi. Pemain yang dimaksud adalah Jens Raven dan Calvin Verdon. Soal kabar Calvin Verdon bakal menjalani proses naturalisasi dibocorkan oleh saudaranya sendiri, Daryl Verdon, di Instagram. Mereka berdua mengunggah foto di dalam pesawat dan menyatakan akan pergi ke Indonesia.
Off to Indonesia, tulis kakak dari Calvin Verdonk dalam Instagram Stories-nya. Dalam sebuah wawancara, Calvin Verdonk mengaku sudah membulatkan tekadnya untuk membela timnas Indonesia. Usia saya sekarang hampir mencapai 27 tahun, sehingga itu, dalam kurung, memakai jersey Belanda sangat tidak realistis. Sepak bola berkembang di negara ini. Mereka masih bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar Verdonk. Sementara itu, kabar soal Jens Raven dibocorkan oleh tenaga ahli Kemenpora RI, Hamdan Hamadan. Memang penting untuk mengambil pemain naturalisasi ya, karena mereka mungkin dari kecil sudah dibina dan kemudian postur mereka juga jauh lebih tinggi dari orang-orang kita. Dan akademi sepak bola di sana lebih baik dari kita. Ini mungkin untuk timnas senior ya, bukan U23 karena usianya sudah 27 tahun. Masuk dalam timnas senior. Sungguh membuat risau dan hancur hati. Timnas Indonesia U23 dapat 3 kabar buruk sekaligus jelang laga kontra Irak. Timnas Indonesia U23 menerima 3 kabar buruk jelang pertandingan perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024 menghadapi Irak. Pertandingan antara Timnas Indonesia U23 menghadapi Irak akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifah. Pada babak semifinal, Timnas Indonesia U23 menelan kekalahan dari Uzbekistan. Sementara Irak ditaklukkan Jepang dengan skor serupa. Berikut 3 kabar buruk yang menimpa Timnas Indonesia U23 jelang pertemuan menghadapi Irak. 1. Rizky Ridho absen. Rizky Ridho dipastikan absen pada pertandingan melawan Irak karena mendapat kartu merah saat menghadapi Uzbekistan di babak semifinal. Situasi ini membuat Shin Tae-yong harus berpikir keras karena Rizky Ridho merupakan salah satu pilar timnas Indonesia U23. Selain bakal kehilangan bek tangguh, Indonesia pun dipastikan tak akan diperkuat sosok pemimpin seperti Rizky Ridho. 2. Sivakorn Puudom jadi asisten VAR lagi dan lagi. Sivakorn Puudom sebelumnya sempat membuat supporter Indonesia kesal dan marah lantaran dianggap tidak adil. 3. Runtuhnya rekor kemenangan 100% di Stadion Abdullah bin Khalifah. Stadion Abdullah bin Khalifah selalu menjadi tempat yang istimewa bagi Indonesia sebelum dikalahkan Uzbekistan. Sebelumnya, Timnas Indonesia U-Strip 23 mencatatkan 100% kemenangan di Stadion Abdullah bin Khalifah. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If Asik only I lagunya. could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself. Oke teman-teman ya, jadi demikianlah berita ada 3 kabar buruk tadi yang kita bisa simak sama-sama, dan kita doakan yang terbaik agar supaya Indonesia dalam persepak bolaan. Kita tahu bahwa rakyat Indonesia itu hampir 70% itu suka bola ya, gila bola rakyat Indonesia. Makanya adalah sebuah hal yang sangat luar biasa jika adanya pencapaian-pencapaian dari timnas kita, baik itu dari U20, U23 maupun timnas senior. Ya, saya pikir adalah pencapaian luar biasa untuk Indonesia bisa masuk ke dalam semifinal kemarin sekalipun kalah melawan Uzbekistan. Kita bisa melihat bahwa Australia dikalahkan oleh Indonesia. Itu luar biasa pencapaian. Korea Utara dikalahkan oleh Indonesia. Itu luar biasa sekali teman-teman ya. Di mana dari peringkat 153 itu mengalahkan timnas dari Australia yang peringkatnya jauh lebih tinggi dari Indonesia untuk FIFA dunia ya. Ini benar-benar hal yang sangat-sangat positif untuk kita bisa melihat bahwa sekalipun kalah dengan Uzbekistan, kita tidak fokus dengan kekalahan itu, tapi kita fokus bagaimana perkembangan Indonesia yang sudah bersaing dengan
kalian bisa melihat Australia kuat, Korea Utara apalagi kuat. Tapi Indonesia mampu untuk menumbangkan mereka. Mungkin mereka menganggap remeh Indonesia karena Indonesia berada di peringkat 153 FIFA. Akan tapi kalian bisa melihat Indonesia mampu mengalahkan dua raksasa sepak bola Asia ini. Ya, luar biasa teman-teman ya. Kalian berikan tanggapan dan opini kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye guys.